Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Bias Budaya dalam Konseling Lintas Budaya. Yang pertama, pengertian budaya. Kata budaya dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menurun pada pola pikir manusia. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia, sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku, serta karya fisik sekelompok manusia. Kemudian pengertian dari bias budaya. Kata bias dapat diartikan sebagai pembelokan atau tidak adanya kesamaan atau tidak adanya titik temu dalam suatu masalah. Bias budaya terjadi karena adanya ketidaksamaan dalam memahami kebenaran atau nilai-nilai budaya. Ketika dua orang berbeda budaya bertemu dan berkomunikasi, baik dengan bahasa verbal maupun bahasa tubuh, komunikasi yang efektif terjadi apabila memiliki banyak kesamaan. Sebaliknya, komunikasi yang terjadi di antara dua pihak yang memiliki banyak perbedaan sulit untuk berjalan efektif. Disinilah terjadinya bias budaya. Bias di sini merupakan kecenderungan berprasangka yang menghambat, membelokkan, atau mencegah penilaian yang imparsial. Kemudian dilanjutkan oleh teman kami Dian Novitasari. Baiklah, yang ketiga ada jenis bias budaya. Yang pertama ada jenis bias budaya kognitif. Maksudnya adalah kekeliruan sistematis dalam atribusi yang berasal dari keterbatasan kemampuan kognitif untuk memproses informasi. Yang kedua ada bias asimilasi. Bias asimilasi adalah kecenderungan untuk memecahkan perbedaan antara skema yang ada dengan informasi baru melalui asimilasi ketimbang akomodasi. Yang ketiga ada bias keterwakilan. Bias keterwakilan adalah setiap kondisi di mana keterwakilan menghasilkan kesalahan sistematis dalam pemikiran atau memproses informasi. Yang keempat ada bias motivasi. Bias motivasi dapat diartikan setiap keliruan sistematis dalam atribusi yang berasal dari usaha orang untuk memuaskan kebutuhan personal seperti keinginan akan harga diri dan kekuasaan. Baiklah, yang keempat ada faktor penyebab bias budaya. Yang pertama ada komunikasi dan budaya, yang kedua ada pakaian dan penampilan, yang ketiga makanan dan kebiasaan makan, yang keempat penghargaan dan pengakuan, yang kelima ada hubungan-hubungan, yang keenam ada nilai dan norma, yang ketujuh ada rasa diri dan ruang, yang kedelapan ada proses mental dan belajar, yang kesembilan ada kepercayaan dan sikap. Ciri-ciri konseling bias budaya. Ciri-ciri konseling bias budaya ini dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelayanan konseling bias budaya ini akan dapat terjadi jika di antara konselor dan kliennya terdapat perbedaan. Maksud saya kliennya. Yang kedua, konselor sadar akan kebudayaan yang dimilikinya. Yang ketiga, konselor mampu mengenali batas kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Yang terakhir, konselor merasa nyaman atas perbedaan yang ada. Yang F, kesadaran konselor akan nilai-nilai kebudayaan dan bias yang mungkin muncul. Nilai-nilai kesadaran ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesadaran dan keyakinan. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, keterampilan. Sikap dan keyakinan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang A, konselor yang handal sadar akan kebudayaan yang diwarisinya. Yang B, konselor yang handal sadar konselor yang handal sadar atas latar belakang kebudayaan yang dimilikinya. Yang C, konselor yang handal mampu mengenali batas kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Yang terakhir, konselor yang handal nyaman akan perbedaan yang ada. Pengetahuan dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konselor yang handal mengetahui tentang ras dan kebudayaan yang dimilikinya. Yang kedua,
Konselor yang handal memahami bahwa tekanan dan diskriminasi mempengaruhi mereka dalam personal maupun dalam pekerjaan. Yang terakhir, konselor yang handal memahami dampak sosial terhadap orang lain. Yang terakhir, keterampilan. Keterampilan dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konselor yang handal selalu berusaha memperbaiki kualitas diri. Yang kedua, konselor yang handal secara konsisten mencari pemahaman terhadap diri atas ras dan kebudayaan dan secara aktif mencari identitas non-ras. Sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.